teman-teman, ini adalah dinamo spin ya, atau dinamo pengering mesin cuci. Nah, jadi kendala dinamo ini nggak dapat berputar ya, hanya berdengung teman-teman. Akan saya ukur dulu ya. Saya ukur dari ketiga kabel ini teman-teman. Dari ketiga kabel ini, kabel hitam atau kabel setrum langsung ya, kabel PLN ke abu-abu, ini masih menyambung teman-teman ke kabel ungu, juga masih menyambung. Sekarang kita pindahkan dari ungu ke abu-abu 24. Saya agak ragu ke ungu dan abu-abu ini ya. Ini sangat kecil sekali teman-teman. Harusnya dari ungu ke abu-abu ini nilainya lebih besar teman-teman ya. Tetapi mengapa ini kok lebih kecil ya? Apakah terjadi short atau seperti apa ya? Nanti akan kita lihat di dalamnya ya. Ini yang pertama harus kita bongkar ini. Nah, bongkar purinya dulu. Di sini ada puli ini ya. Puli atau ini kan sambungan untuk ke tabungnya ya. Juga fungsinya untuk pengereman. Nah, sudah terlepas dari pulinya. Selanjutnya ini untuk dudukan remnya, kampas remnya ya teman-teman. Untuk dudukan kampas remnya sudah terlepas nanti. Nah. Selanjutnya kita akan membuka keempat baut ini teman-teman. Ini sudah diganti dengan baut ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah pernah saya servis ya, ini sekitar 1 tahun lebih ya. Ternyata dia rusak lagi, tapi ya alhamdulillah lumayan bisa bertahan sampai 1 tahun lebih teman-teman. Mungkin kalau di video-video saya sebelumnya, kita kalau mau mencari untuk video perbaikan ini mungkin ada teman-teman, tapi saya lupa yang mana karena banyak sekali video-video perbaikan untuk dinamo kipas angin. Ada, pasti ada teman-teman.
Jelas sudah 1 tahun lebih, teman. Dan kendalanya ini rusak lagi atau konslet atau putus ya, nanti akan kita lihat. Sepertinya sih short ini ya konsletnya. Ini diakibatkan oleh ini, teman, seal donat ini sudah bocor. Jadi kemarin di bagian atas ini sudah banyak air ya. Nah, terlihat dari plat kampas remnya saja sudah berkarat. Ini servisan saya sendiri beberapa tahun ya, 1 tahun yang lalu lah lebih. Kita lihat saja, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki lagi ya. Oke, sudah terlepas, kita angkat. Untuk asnya sendiri masih bagus, teman. Untuk asnya masih jos ya, masih bagus. Kita lihat untuk dinamonya, kepulnya. Ini teman, ini terlepas ya pelornya. Ini harus diperhatikan untuk dinamo mesin cuci, terutama untuk yang spin ya, yang pengering. Ini di dalam sini ada pelornya, teman. Ini jangan sampai terbuang, jangan sampai hilang. Nah ini ya, ini masih terlihat. Ini servisan saya, ikatan saya, ini isolasinya ya. Kita perhatikan nggak ada bagian-bagian yang kosong ya. Nanti akan saya buka di bagian ini, teman. Di bagian sini, ikatan ini. Saya buka isolasinya, teman. Kita buka perlahan-lahan ya, sambil kita lihat satu persatu. Ini teman, di bagian sini sudah kebakar lagi. Jadi kita buka sini dan sini ya, ini ya. Ini putus lagi ya. Ya kan? Saya solder lagi, teman. Ternyata sudah putus lagi nih. Terlihat ya, teman-teman ya. Di bagian ini putus nih. Nah, ini ya. Nanti akan saya gabungkan lagi di sini. Akan saya buka dulu di isolasinya ini, teman.
Ini kita potong saja, terus kita kerok ya, dibersihkan. Ini kan ada 2 kabel teman-teman. Waduh, ini udah lapuk juga. Kita putus di sini, kita kerok. Dikerok ya, ini ada 2 kabel. Ini jadi 1. Ini akan saya sambung dulu di sini. Saya tambahkan kabel ya. Saya tambahkan kabel supaya nanti bisa nyambung ke sini dengan aman. Nah ini teman, akan saya sambungkan dengan kabel ini atau kawat sepul juga ya, yang tembaga ya. Saya akan sambungkan ini dulu ya, yang putus ini tadi supaya lebih panjang. Dipelintir teman. Selanjutnya kita solder. Sambil menunggu solder panas teman-teman ya, akan saya kasih nih teman, cairan mujarab. Nah, ini saya punya cairan mujarab untuk menyolder supaya lebih mudah ya. Saya kasih cairan mujarab. Nah, hati-hati jangan sampai menetes mengenai bagian kabel spool yang lain ya. Oke, sepertinya soldernya sudah panas, langsung kita solder. Nah teman-teman, jika kita menyolder dengan diberikan cairan mujarab, ini akan lebih mudah menempel ya untuk tinolnya ya, atau untuk timahnya ya. Karena ini yang kita solder bukan 2 bagian tembaga tapi aluminium dan untuk bahan sambungannya tembaga. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, setelah disolder ya. Sekarang selanjutnya tinggal kita menyambungkan ke bagian yang sini tuh, ke termofuse ini ya. Ke termofuse kita potong saja, kita ambil secukupnya. Dikerok teman-teman ya, jangan lupa untuk dikerok kalau kita menyambung kabel spool ya. Oke, kita pelintir juga. Nah, boleh diberi cairan mujarab. Nah, ya, obat mujarab, obat kuat, maksudnya kuat menempel ya.
Sebenarnya enak pakai cotton bud ya, cuma saya mana cotton budnya hilang teman-teman, habis. Nah, jika teman-teman penasaran pengen tahu ini obat mujarabnya ini apa, ini tutupnya ya, ini tutup wadahnya ya. Ah, nih saya beritahu teman-teman, ini kita jangan berbicara merek, saya tidak promosi ya. Prostek. Saya menggunakan ini teman-teman. Menggunakan ini pembersih porselen atau pembersih keramik. Jadi semua merek bisa. Mau Prostek, mau apa yang lain apa ya? Porclean apa sih ya? Ya pokoknya sejenisnya. Itu bisa semua teman-teman. Untuk alat bantu solder ya, supaya lebih cepat menempel. Daya tempelnya akan lebih bagus teman-teman. Nah, ya langsung merata. Karena kita kalau nggak menggunakan itu teman, kita nyolder di bagian aluminium atau stainless, plat stainless itu nggak bakal bisa nempel teman-teman ya. Sebenarnya ada sih khusus ya cairan untuk menempelkan ini ya solderan, tapi saya nggak punya. Kebetulan di rumah ada stok ini pembersih porselen ya, saya pakai saja karena menurut saya ini bisa membantu ya. Proses penyolderan selesai. Ini yang ini apa namanya? Ini sepertinya bukan ya. Ya kita cek dulu. Nyaman. Oke teman-teman, sekarang kita tes terulang setelah kita solder ya. Kita harus mengetahui apakah sudah normal, hanya itu yang putus atau ada yang putus yang lainnya ya. Jadi kalau belum normal harus kita cari lagi. Dari kabel hitam ke, lihat ya teman-teman ya, dari kabel hitam ke kabel abu-abu. Wah, 173 kita pindahkan hitam ke ungu ya. 101 ya. 101 173. Sekarang kita pindahkan dari abu-abu ke kabel ungu. 259. Nah, ini sudah normal. Ini baru benar ya. Ini baru benar, ini adalah kabel kapasitornya. Jadi seperti itu teman-teman. Alhamdulillah hanya ini yang putus tadi. Tinggal kita isolasi dan kita ikat, kita rapikan kembali ya teman-teman ya. Ini yang lama kita tambahkan isolasinya. Nah, hingga proses pengikatan. Kita susun seperti awalnya tadi ya. Oke teman-teman, sahabat setia channel Abi Teknisi. Jadi
Nanti selanjutnya setelah dirapihkan, diikat kembali, selanjutnya dirakit kembali ya seperti semula. Dan jangan lupa sebelum dirakit untuk as dan bagian bushingnya bisa diberi oli ya, tambahan oli ya, supaya lebih lancar dan nggak kering tuh bushingnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat channel Abi Teknisi. Dan bagi teman-teman yang baru saja menyaksikan video ini, baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk di subscribe ya, pencet tombol like-nya jika video ini bermanfaat. Oke teman-teman, jadi saya cukupkan sekian ya, semoga video ini bermanfaat ya. Silahkan mencoba dan tunggu video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.